Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 hari ini, dari mata kuliah metode perancangan program, kita akan membahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pengenalan pemrograman berorientasi objek, kemudian pengenalan objek dan juga kelas, kemudian karakteristik OOP, kelebihan OOP, pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek, dan selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Nah, dalam perancangan prosedural itu memiliki keterbatasan dalam pengembangan sistem yang besar, baik dari segi jaringan dan juga sistem multi-user. Nah, meskipun disusun secara terstruktur dan juga modular, tetap menjadi sangat rumit dan sulit dipahami. Nah, serta adanya kurangnya menyadari pekerjaan yang dilakukan dengan tim pengembang, sehingga terjadi duplikasi pada bagian tertentu. Sehingga teknologi berorientasi objek ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, serta memberikan fleksibilitas dan juga ekonomis untuk program sistem jaringan dan juga program multi-user. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, untuk OOP itu berdasarkan pada konsep objek dan juga interaksinya. Untuk objek itu dapat menerima pesan atau message, mengolah data, dan juga mengirimkan pesan ke objek lain, serta membentuk interaksi antar objek. Untuk objek ini bersifat independen, jadi tiap objek itu dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Oke, ini adalah mengenai pengenalan dari pemrograman berorientasi objek, di mana ada beberapa objek, ada objek 1, kemudian ada objek 2, objek 3, dan juga objek 4, yang mana dalam beberapa objek ini itu ada data dan juga prosedur yang saling berkaitan. Nah, di sini objek 1 ada data 1 dan prosedur 1. Begitu juga dengan objek 2 dan juga objek 3 serta objek 4. Dan ini saling berkaitan. Itu adalah gambaran mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian apa sih objek? Nah, objek itu adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu disebut sebagai objek, misalnya manusia, kemudian bunga, hewan, mobil, meja, kursi, sepeda, kereta, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai objek. Setiap sistem itu terdiri dari objek-objek. Jadi sistem juga termasuk objek. Evaluasi dan pengembangan sistem ini disebabkan oleh interaksi antar objek di dalam atau di luar sistem. Nah, kemudian kelas. Apa sih kelas? Nah, kelas ini termasuk template untuk membuat objek yang merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan juga metode-metode secara umum. Nah, objek ini bisa disebut sebagai instance, yaitu hasil instansiasi dari suatu kelas, di mana proses pembentukan objek dari suatu kelas ini disebut sebagai instantiation. Nah, misalnya di sini ada satu template yang memiliki banyak instance atau wujud nyata. Ini disebut sebagai kelas. Nah, contoh kelas di mana ada sebuah kelas yang berupa konsep, kemudian ada sebuah objek yang berbentuk atau berupa realisasi. Di mana kelas ini
berupa bank. Di sini kelas digambarkan sebagai bank dengan beberapa objek dari kelas yang sama, di mana kelas bank ini memiliki 3 objek sebagai realisasinya. Yang pertama, rekening bank atas nama Udin dengan saldo 5.257.000. Kemudian yang kedua, objek dengan rekening Bank Ali dengan saldo Rp13.245.069. Dan yang ketiga, objek dengan rekening Bank Susi dengan saldo Rp366.891.833. Kemudian contoh kelas selanjutnya adalah dari kelas mobil, di mana kelas mobil ini memiliki variabel instan dan juga metode instan. Nah, untuk variabel instan itu memiliki warna, terdiri dari warna, tahun, manufaktur, dan juga kecepatan. Sedangkan metode instan ini terdiri dari acceleration, stop, brake, dan juga turn. Kemudian ada 2 buah objek di sini dari kelas mobil, yaitu dengan mobil dengan nomor polisi B7471UL dan juga B851OK. Kemudian di mana masing-masing dari objek ini, objek mobil 1 dan mobil 2, ini memiliki warna, tahun, manufaktur, dan juga kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian struktur kelas. Nah, untuk di sini dijelaskan secara detail dari kelas mobil, bahwa mobil ini memiliki atribut warna, tahun, manufaktur, dan juga kecepatan. Kemudian metode atau behavior-nya atau tingkah lakunya adalah acceleration, turn, stop, dan juga brake. Nah, ini adalah contoh objek mobilnya dari mobil dengan plat nomor B7471UL. Atributnya warnanya biru, kemudian tahunnya 2009, kemudian manufakturnya Toyota, kecepatannya kurang lebih 80 km per jam. Kemudian behavior-nya atau metodenya adalah acceleration, turn, stop, dan juga brake. Begitu juga dengan mobil dengan plat B851OK. Oke, kemudian karakteristik objek ini meliputi 3 macam, yaitu atribut yang terdiri dari warna, tahun produksi, manufaktur, dan juga kecepatan. Kemudian behavior atau tingkah laku dari objek mobil itu acceleration, turn, stop, dan juga brake. Kemudian identitasnya adalah nomor plat mobilnya, yaitu B7471UL. Nah, yang pertama adalah atribut. Atribut ini adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contohnya adalah atribut mobil yang terdiri dari manufaktur, model, warna, jumlah pintu, kemudian ukuran engine, kecepatan, dan lain sebagainya. Dalam kelas, atribut ini disebut sebagai variabel. Kemudian ada instance variabel. Instance variabel ini adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Kemudian tiap objek ini mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi setiap objek dari kelas yang sama ini boleh mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Kemudian yang kedua adalah kelas variabel. Ini adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Jadi semua objek ini mempunyai nilai atribut yang sama. Semua objek dari kelas yang sama ini mempunyai satu nilai yang value-nya harus sama, seperti itu. Kemudian tingkah laku atau behavior. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Jadi behavior ini digunakan untuk
mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task atau tugas. Dalam kelas, behavior ini disebut sebagai metode. Contohnya mobil, tadi kan ada objek mobil. Nah, metodenya adalah mobil ini bisa melakukan acceleration, stop, atau berhenti, kemudian turn atau berbalik, dan juga brake. Nah, kemudian metode ini itu bisa disebut sebagai serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Di mana cara objek ini berkomunikasi dengan objek lain, yaitu dengan menggunakan metode ini. Seperti itu. Kemudian responsibility. Responsibility ini adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Jadi saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut ini memiliki keadaan atau tingkah laku yang sama. Nah, saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah kita buat spesifikasi responsibility sesuatu dalam sebuah kamus. Nah, untuk teknik seperti CRC card atau Class Responsibility Collaboration dan juga use case dapat membantu untuk membuat responsibility ini. Kemudian selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor ini berupa proses instansiasi objek dari kelas yang dilakukan pada operasi khusus atau sekumpulan instruksi. Jadi konstruktor ini menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Nah, biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Contoh pseudocode untuk instansiasi objek baru itu adalah kita buat create nama objek as new nama kelas. Jadi urutan pseudocode-nya seperti ini. Contohnya kita mau buat nama objeknya adalah mobil. Berarti create mobil, M-nya kecil sebagai nama objek, kemudian as new mobil. Nah, nama kelasnya adalah mobil dengan M besar. Oke, kemudian kata new itu menunjukkan pembuatan objek baru. Nah, nama kelas ini diawali dengan huruf besar, yaitu contohnya mobil, siswa, pendaftaran, dan lain sebagainya. Jadi diawali dengan kapital. Kemudian objek ini diawali dengan huruf kecil, namun namanya sama dengan nama kelas. Kemudian konstruktor ini memungkinkan memiliki parameter yang menginisialisasi atribut dengan nilai spesifik. Contohnya create mobil as new car. Nah, di sini dijelaskan atau diberi spesifikasi filenya. Mobilnya ini adalah Ford, kemudian Falcon, jenis pintunya 4, kemudian 306, biru 0, dan seterusnya. Kemudian konstruktor juga memungkinkan tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Jadi bisa juga tidak memiliki parameter seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengetahui perbedaan antara aksesor dan juga mutator. Nah, dalam nilai variabel dari objek itu tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut, tetapi tersembunyi dari objek luar. Nah, ini dimaksudkan untuk keamanan operasi publik dikenal istilah aksesor dan juga mutator, yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai pada atribut. Jadi aksesor dan mutator itu digunakan untuk proses keamanan program. Apakah boleh diakses oleh objek luar atau tidak? Seperti itu. Nah, yang pertama adalah aksesor. Aksesor ini adalah nama operasi yang mengakses nilai. Jadi, nama aksesor dimulai dengan kata get, seperti get payslip. Jadi, akan mengakses payslip. Kemudian mutator ini adalah nama operasi yang merubah nilai atribut.
Jadi kalau aksesor hanya mengakses, tapi mutator bisa merubah nilainya. Nah, operasi mutator ini memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator ini diawali dengan kata set, seperti set playrate. Kemudian visibility. Visibility ini adalah kemampuan suatu objek untuk melihat atau berhubungan dengan objek lain. Nah, untuk atribut atau metode dapat memiliki salah satu sifat visibility berikut. Yang pertama, private. Jadi tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian protected. Ini digambarkan dengan hashtag, itu hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan atau anak-anak yang mewarisinya. Kemudian sifat selanjutnya adalah public, jadi dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah, kemudian pengiriman pesan atau messaging. Ini adalah objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari satu objek ke objek lain. Jadi suatu objek ini mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek ini juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lain. Jadi dalam mengirim pesan itu tidak hanya bisa mengirim, tapi juga bisa menerima pesan. Seperti itu. Kemudian kunci dalam pemrograman berorientasi objek itu adalah bahwa setiap objek itu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, ini termasuk dalam interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lain atau objek lain. Di mana objek ini mengirim pesan ke objek lain, dan pesan ini mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Contoh pesan atau messaging, di mana mobil, contohnya adalah mobil yang diparkir di depan rumah, hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Kemudian pengemudi harus menyalakan mobil, menggunakan rem, dan lain sebagainya. Nah, objek di sini, yaitu pengetik, dapat mengirim pesan untuk mengubah ukuran 20 ke objek huruf untuk mengubah ukuran font. Contohnya ada dua di sini, jadi mobil dan juga mesin ketik. Kemudian karakteristik OOP, itu ada 4. Yang pertama abstraksi, kemudian enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism. Yang pertama adalah abstraksi, adalah proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Contohnya orang hanya perlu berpikir bahwa mobil ada sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik yang dapat digunakan sebagai alat transportasi, sehingga dia tinggal menggunakannya atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat di dalam mobil tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari abstraksi, di mana ada sebuah segitiga berwarna ungu yang memiliki tinggi dan juga alas. Nah, apa yang Anda ingin lakukan pada segitiga ini? Apakah ingin menghitung luas atau menghitung keliling? Nah, itu kemudian yang kedua adalah enkapsulasi atau pembungkusan. Nah, ini berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar, sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus. Objek yang terbungkus dalam suatu kelas, baik data maupun fungsinya tidak bisa terlihat, apalagi dirubah pada saat objek digunakan. Contohnya di sini terjadi penyembunyian informasi tentang bagaimana cara mengecek validitas dari kartu ATM. Nah, di sini ada nasabah. Ada nasabah yang menggunakan atau bertransaksi dengan ATM, mesin ATM. Yang pertama adalah nasabah ini menginputkan PIN ke dalam mesin ATM sebagai interface-nya, kemudian divalidasi. Kalau sudah oke, maka akan terkoneksi di database server. Nah, jadi
Di sini terjadi proses penyembunyian informasi, cara mengecek validitas kartu ATM, kecocokan PIN yang dimasukkan, kemudian koneksi ke database, dan lain sebagainya, di mana hal-hal tersebut tidak perlu diketahui oleh nasabah sebagai pengguna tentang bagaimana cara kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah inheritance, di mana kelas ini dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Jadi kelas yang mewarisi metode dan juga properti dari objek lain ini dinamakan kelas turunan. Jadi kelas yang mewarisi adalah kelas turunan. Kemudian kelas turunan ini mampu mengembangkan metode sendiri. Contoh inheritance itu ada tabungan ini. Ada tabungan yang terdiri dari nomor rekening pemilik. Kemudian turunannya adalah berupa deposito dan juga kartu kredit. Deposito sendiri memiliki jatuh tempo dan juga suku bunga, dan sedangkan kartu kredit memiliki batas kredit dan juga cicilan minimum. Jadi turunannya adalah deposito dan juga kartu kredit. Namun deposito dan kartu kredit ini bisa memiliki metode sendiri berdasarkan jatuh temponya, suku bunganya, batas kreditnya maupun cicilan minimum. Kemudian yang terakhir adalah polymorphism atau polimorfisme, di mana ini adalah suatu kemampuan, suatu bahasa pemrograman yang memiliki fungsi atau metode yang bernama sama, tetapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya atau overloading. Nah, kelas turunan ini dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya ini yang dinamakan sebagai overriding. Nah, contoh polymorphism ini adalah seorang nasabah atau seorang pegawai ini akan mencari get total pay berdasarkan monthly pay print. Nah, di sini monthly pay print itu memiliki 3 turunan, yaitu 2A ingin mengkalkulate pay. Nah, jika turunannya 2A yaitu calculate pay, itu untuk full-time employee. Kemudian turunan yang kedua, 2B, calculate pay, itu untuk part-time employee. Dan calculate pay 2C, itu untuk temporary employee. Kemudian resume-nya adalah kelas itu dapat menghasilkan objek atau objek-objek. Jadi objeknya bisa satu, bisa lebih dari satu objek atau instance. Kemudian kelas ini berupa prototype dari objek atau instance. Nah, selanjutnya kelompok objek-objek ini atau instance ini yang sejenis itu dapat menjadi kelas. Jadi kumpulan dari objek itu akan membentuk kelas. Nah, untuk membentuk objek baru, itu kita bisa gunakan bahasa pemrograman 3 ini. Yang pertama Java, PHP, dan juga C++. Kemudian struktur kelas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah class name, dan juga kemudian kelas atribut ini memiliki visibility, private, public, dan juga protected. Kemudian kelas method ini dapat dibentuk dengan operasi aksesor, yaitu dengan get, kemudian mutator dengan set dari atribut yang ada. Dalam Java disebut sebagai POJO atau plain old Java object. Nah, tetapi di sini ada note di mana tidak semua kelas harus memiliki 3 bagian. Jadi tidak semua kelas harus memiliki name, atribut, dan juga method. Bisa jadi hanya berisi class name dan juga atribut saja, atau class name dan method saja.
Kemudian tahapan perancangan program berorientasi objek. Ini yang pertama, kita identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan juga operasi. Kemudian kita tentukan hubungan antar objek dan juga kelas. Kemudian kita rancang algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Kita kembangkan tes algoritma. Kemudian kelebihan dari pemrograman berorientasi objek, ini menyediakan struktur modular yang jelas untuk program, sehingga bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya ini tersembunyi, kemudian mempermudah dalam memelihara dan memodifikasi kode yang sudah ada. Jadi objek yang baru ini dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Kemudian menyediakan framework untuk library kode, di mana komponen software yang tersedia ini dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Jadi hal ini berguna untuk pengembangan GUI. Kemudian resiko kesalahan ini relatif kecil, jadi lebih sedikit mengetik. Sintaks juga tidak perlu dihafal karena semuanya sudah disediakan. Kemudian waktu debug ini lebih singkat karena setiap objek tidak perlu di-debug setiap kali digunakan. Nah, ini perbedaan dari pemrograman terstruktur dan juga pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, berdasarkan penekanan pada urutan yang harus dikerjakan, algoritma pemecahan masalahnya. Kemudian pada PBO, ini pendekatannya lebih pada data, bukannya pada fungsi atau prosedur. Kemudian program pada pemrograman terstruktur ini berukuran besar, dipecah-pecah menjadi program yang lebih kecil. Jadi bisa disebut sebagai program modular. Sedangkan PBO ini programnya besar, dibagi-bagi ke dalam objek-objek, dan struktur datanya dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Kemudian dari segi fungsi, pemrograman terstruktur ini kebanyakan fungsi atau prosedurnya dibagi berbagi data global. Sedangkan PBO ini fungsi-fungsi yang mengoperasikan data ini tergabung dalam suatu objek yang sama. Kemudian dari segi data, pemrograman terstruktur ini datanya bergerak secara bebas dalam sistem. Dari satu fungsi ke fungsi lain secara saling terkait. Sedangkan PBO ini datanya tersembunyi dan juga terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Kemudian fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk lain, ini untuk program terstruktur. Sedangkan PBO ini objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message satu sama lain. Kemudian pendekatan program terstruktur ini pendekatannya dari atas ke bawah atau top down, sedangkan PBO pendekatannya bottom up, jadi dari bawah ke atas. Oke, itu untuk materi dari konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk materinya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.